Kalau di digital mau meramaikan Ma'arif gampang, Pak. Karena sudah biasa update, biasa melek digital. Tapi yang mohon maaf Pak, yang di sini mungkin usianya kan lebih muda daripada Ansor. Ya Bu ya. Usianya ya. Mau nggak mau yang namanya Instagram, mungkin kalau saya ingat ada yang punya Instagram Pak. Dari semua ini. Satu saja. Yakin saya enggak. Di sini ada yang punya Instagram. Berapa? Semua apa beberapa? Jangan malu-malu. Berapa persen yang pakai Instagram? Nah, sementara market itu ada 3 Pak. Market itu ada 3. Yang satu dari masa lalu. Kita punya hampir 100 tahun yang dimana itu dibina sampai saat ini. Bapaknya, kamu kalau mau sekolah di Ma'arif saja. Itu berarti market masa lalu dari bapaknya. Ada lagi market saat ini. Mungkin ibu-ibu muda yang baru melahirkan anaknya, apakah mau ketika kita punya produk dan beliau-beliau beli pada produknya Ma'arif. Terus market masa depan. Nah, market masa depan ini sudah beda medianya. Kalau mau market masa depan, nanti yang di media Instagram dan sebagainya itu market masa depan. Nah ini mungkin karena branding ini luas sekali, ya mohon maaf kalau saya sampaikan ini mungkin saya belajar kurang lebih 20 tahun di branding ini. Jadi mulai ada brand luar negeri atau brand dalam negeri. Nah, brand lokal ini selalu kalah dengan finansial. Tapi finansial itu apa ya? Aset modal kita dimindsetkan orang Indonesia ini selalu finansial adalah uang. Modal kita uang. Padahal modal kita itu uang itu terakhir Pak kalau di luar negeri. Yang pertama sumber daya manusia. Mohon maaf kalau misalkan di Ma'arif guru-gurunya ini ada departemen khusus yang namanya marketing communication yang fokus di jualan, itu harusnya ada. Jadi Ma'arif ini begini, ini ada Ma'arif, tapi kalau nggak ada divisi marketingnya Pak, nggak jalan. Ya begitu-begitu saja. Mungkin yang paling penting adalah mungkin sinergi dulu, karena ada beliau Pak Lukman mensinergikan, dibagi Pak. Ma'arif ini ada yang ngambil segmen bawah, ada yang segmen menengah, ada yang segmen premium. Supaya apa Pak? Contoh di Surabaya, yang ngambil segmen premium itu bukan NU. Ada lembaga-lembaga lain dan itu bukan NU. Memang kelihatannya saja NU, bajunya hijau dan sebagainya, tapi itu bukan NU. Dan segmen itu sebenarnya niche market. Kalau ngambil segmen itu tidak banyak orang yang pede, berarti saingannya nggak ada. Berarti di sini saya yakin, tadi saya tanya ini ya moderator, tanya di sini yang maju Ma'arif mana? Ini persepsi ya persepsi benar salah. Yang disampaikan beliau adalah yang di SD sama SMP itu agak maju. SMA-nya nggak ada. Nah, berarti di sini apa? Sangat besar sekali segmen premium. Saya Pak kebetulan punya teman Pak Thohir Lazisnu di sini. Saya yakin beliau juga pengen bisa bayar sekolah, bahkan mendirikan sekolah TK dan sebagainya gratis. Saya yakin kalau punya anak pengen yang premium. Premium harus ada di Surabaya. Padahal di sini nggak ada. Kalau ini kolaboratif antara Ma'arif, antara Lazisnu dan sebagainya, mendirikan sebuah sekolah premium dan tidak harus gedungnya dulu Pak. Sekolah premium itu tidak harus gedungnya dulu. Rata-rata kita mikirnya di gedungnya dulu, padahal enggak. Yang dibeneri adalah marketnya dulu. Kita data satu, saya pernah nangani sebuah brand yang tidak pernah iklan sama sekali. Tidak pernah iklan sama sekali, tapi dia mendata. Karena di NU ini saya yakin
kalau Ansor digerakkan, Muslimat digerakkan, terus Fatayat digerakkan, semua bersatu padu mencari database orang-orang yang level tadi yang disampaikan Gus Hakim adalah kemampuan secara finansial lebih, itu bisa mengkolek uang dan langsung anaknya disekolahkan di situ, dan dijamin bahwa itu adalah melahirkan generasi yang sangat bagus. Tadi yang disampaikan siapa? Pak Bupati juga kan ada sekolah gratis yang dibangun berdasarkan apa? Yang lain-lain sudah dari orang yang berlebih ngasih yang kurang. Nah, tapi ini beda. Membuat satu sekolah, dan sekolah sekarang ini sangat simpel-simpel, Pak. Tidak ada sekolah ini yang harus seperti apa. Tahu ruang guru, Pak, yang disampaikan Gus Hakim tadi. Ada millennial disruption, di mana milenial ini lebih dulu mendahului. Jenengan jangan enak-enak bahwa sekarang ini ada sekolah digital. Nanti kalau sudah ijazahnya digital semua, Pak, orang nggak mau datang. Ya mohon maaf, setelah WFH, setelah ini apa namanya, pandemi dan Zoom semua, yang diuntungkan ya sekolah-sekolah seperti itu. Dan anak sekarang ini, setelah riset, anak sekarang ini sekolah malas, Pak. Lebih baik di rumah. Dan generasi sekarang ini disebut generasi tutorial, di mana belajar gitar aja, Pak, ya, nggak usah les kemana-mana. Dia melihat YouTube, belajar ini seakan-akan diajari oleh ahlinya gitar di luar negeri. Nanti sekolah juga gitu. Orang mau belajar apapun cukup di YouTube. Apalagi kalau kita bisa mengatur itu. Nah, kebetulan saya punya keponakan, Pak, dulu dari ITB terus sekarang di Jepang. Di sana itu direkrut dan hanya membuat aplikasi seperti sekolah dari SD sampai SMA, seperti levelnya gitu, dan itu aplikasi tersebut langsung ditembakkan di daerah Afrika, daerah yang terpencil, dan mendirikan sekolah, dan itu ada ijazahnya, internasional ijazah. Berarti apa? Ancaman kita untuk dunia pendidikan sudah tidak lagi di Ponorogo saja, tapi di NU ini ada yang harus tatap muka ya, kepada guru, ketemu guru dan sebagainya. Nah, itu yang unique selling point yang saya sebut, bahwa itu yang tidak bisa dibeli oleh yang lain. Nah, era kolaborasi tadi membuat segmen, setelah itu baru kita membangun brand tersebut di media. Ada media digital, ada media konvensional, ada media activation. Activation itu harus pertemuan kayak gini, itu event, Pak. Dan NU sangat dekat dengan itu, Pak. Ketika ada muslimat, misalkan ada acara di mana, Ma'arif serbar brosur di sana, atau ada yang presentasi di depan satu saja. Ketika ada acaranya Ansor ngundang Ma'arif untuk mempresentasikan sekolah sambil jual sekolahnya tadi. Saya yakin, Pak, penuh nanti sekolahnya. Jadi nggak ada yang kekurangan murid kalau memang itu sudah diatur. Ada segmennya, terus ada zonasi, terus ada apa namanya, kolaborasi antara satu sama lain. Supaya ini semakin fokus, mungkin ada tanya jawab saja. Silakan, mungkin 3 orang di sini, apa yang diinginkan dari sebuah brandingnya Ansor, apa yang diinginkan dari brandingnya dari LP Ma'arif, tiga supaya nanti lebih fokus dan efektif dan produktif.